Hai kawan, kembali lagi bersama Nonton Terus. Kali ini kita akan membahas tentang siswa yang spektakuler, siswa bodoh dan malas berubah 100%. Bagaimana ceritanya? Yuk tonton sampai selesai. Putar dong intronya, Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Pemuda ini bernama Pablo. Di SMA-nya, dia terkenal sebagai anak berandalan yang tak pernah mau serius belajar. Pacarnya Pablo adalah cewek paling cantik di sekolah bernama Cassie. Suatu hari ketika Pablo sedang jalan-jalan bersama temannya, ada dua cewek ngajak mereka kenalan. Karena teman Pablo ini jomblo, dia pun berniat menjodohkannya dengan salah satu cewek itu di danau. Pablo menyuruh temannya naik perahu berduaan, sementara dia akan menunggu dalam mobil. Berjam-jam lamanya menunggu, hingga tiba-tiba Cassie datang. Ternyata Cassie bisa tahu keberadaannya setelah menelepon teman Pablo yang ada di perahu. Melihat kekasihnya dalam mobil berduaan sama cewek lain, Cassie marah, bahkan minta putus detik itu juga. Beruntung besoknya, saat Pablo menjelaskan tentang semua kejadian kemarin, Cassie bisa mengerti. Mereka pun balikan lagi. Beberapa bulan berlalu, meski hubungan Pablo dan Cassie telah berjalan bertahun-tahun, namun sebenarnya hubungan mereka ini bisa dibilang hubungan toksik. Di suatu pesta, Pablo tak sengaja memergoki Cassie sedang duduk berduaan dengan seorang cowok, atlet olahraga terkenal di sekolah yang bernama Marcus. Tapi walaupun sudah kepergok pacarnya sendiri, Cassie tak peduli. Dia justru tetap milih berduaan sama Marcus dibanding Pablo karena sakit hati. Besoknya Pablo pergi ke bar untuk bersenang-senang. Dia menggoda cewek-cewek dan mabuk parah. Pagi hari, Pablo dibangunkan salah satu teman sekolah bernama Ami yang kebetulan lewat semalam. Saking mabuknya, Pablo sampai ketiduran di halaman rumah orang. Karena kasihan, Emi membantu mengantarkan Pablo pulang. Sepanjang perjalanan, Pablo menemani Emi berkeliling menjadi pengantar koran. Emi cerita sebenarnya ini adalah pekerjaan ibunya. Namun gara-gara sang ibu ketiduran, Ami berinisiatif menggantikannya. Kebaikan serta keluguhan hati Emi itu pun membuat Pablo tertarik. Esok hari selesai jam pelajaran, Pablo ditegur guru akibat hasil ujian matematikanya jelek, ditambah dia juga tak mengerjakan PR. Guru mengancam, jika nilai di ujian berikutnya tetap jelek, maka Pablo tak akan lulus sekolah. Mendengar ancaman tersebut, Pablo hanya terdiam. Ia lalu buru-buru ke kantin untuk makan siang bersama Emi. Di sana, Pablo curhat tentang ancaman guru matematika tadi. Sambil tersenyum, Emi mengatakan kalau matematika itu mudah, asalkan Pablo mau belajar. Di tengah obrolan teman, Emi datang kemudian mengajak pergi bareng ke tempat les. Sebelum berpisah, Pablo meminta nomor handphone Emi untuk minta diajari matematika. Setiap pulang sekolah, Pablo selalu kerja part-time di sebuah toko baju dekat rumahnya. Besok pagi, Pablo berkunjung ke rumah Emi untuk belajar matematika. Bareng dalam kamar, Emi memberitahu bahwa dia sangat suka baca komik, karena itulah kamarnya dipenuhi poster-poster. Waktu tahu kalau Emi adalah seorang wibu, Pablo jadi semakin tertarik. Ketika pulang, Pablo bahkan menyempatkan diri membeli buku komik yang sama seperti milik Ami, lalu mulai membacanya di rumah. Pas lagi asik-asik baca, mendadak Cassie ngechat, ngajak Pablo ketemuan di pesta salah satu teman sekolahnya. Besok siang, Pablo membalas bahwa dia pasti akan hadir. Siangnya di pesta, Pablo datang bersama Ami. Cassie di situ cemburu, tapi dia berusaha tetap diam. Pablo kemudian mengajak Emi berkeliling. Sepanjang jalan, Pablo cerita, dulu waktu dia masih kecil, sang ayah pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Sampai sekarang, setiap kali dia bertanya, ibunya tak pernah mau menjawab. Mendengar cerita barusan, Emi merasa mereka berdua punya kesamaan. Dulu ayah Emi juga meninggalkan rumah. Semenjak kepergian ayah,
Ibunya Jetty protektif, bahkan saat dia dapat beasiswa universitas terkenal di kota Philadelphia. Ibunya melarang karena terlalu jauh dari rumah. Pablo lalu menyarankan agar sesekali Amy harus berani membuat keputusan hidup sendiri dan memperjuangkan keputusan tersebut. Sambil tersenyum, Amy bilang kalau dia akan mencoba mengikuti saran Pablo. Beberapa hari kemudian, Pablo pergi ke rumah Cassie. Mereka berdua ngobrol, mengenang masa-masa indah mereka selama pacaran dulu. Pablo berkata bahwa sebenarnya dia masih menyukai Cassie. Momen bersenang-senang bersama Cassie adalah momen terindah dalam hidup Pablo. Mendengar ungkapan barusan, respon Cassie justru kesal. Baginya, hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang aja, tapi juga harus memiliki rencana masa depan. Itulah alasan kenapa Cassie meninggalkan Pablo. Sebagai laki-laki, Pablo punya harga diri. Dia hanya minta maaf bila tak bisa menjadi pria sempurna yang Cassie inginkan. Namun Pablo sama sekali tak menyesal telah berpisah dengan Cassie. Hari demi hari berlalu. Nggak tahu kenapa semenjak dari pesta, Pablo seperti mulai menjauhi Amy. Teman Amy lalu menghampiri dan memarahi Pablo dengan bilang kalau Pablo lah penyebab kenapa sekarang Amy berubah jadi galau, padahal dulu dia gadis ceria. Sayangnya Pablo tak peduli, dia malah ninggalin tuh bocah di jalan. Pablo terus kepikiran ucapan teman Amy tadi. Karena khawatir, dia pun pergi ke rumah Amy. Sesampainya di sana, Pablo langsung minta maaf telah menjauhi Amy. Sebagai permintaan maaf, Pablo mengajak Amy makan bersama keluarganya nanti malam. Malam hari, ketika sedang makan kakak, Pablo membuka obrolan dengan menceritakan bagaimana kisah pertama kali dia bertemu suaminya. Namun, respon Pablo justru menyindir agar kakaknya jangan terlalu senang dulu, karena angka perceraian di Amerika Serikat sangat tinggi. Salah satu contoh adalah perceraian ibu dan ayah mereka sendiri. Seketika suasana menjadi canggung. Beruntung Amy pintar mencairkan suasana. Meski angka perceraian tinggi, dia tak takut. Amy yakin suatu saat nanti pernikahannya pasti bahagia. Suaminya akan menjadi peternak kuda hebat, sedangkan dia bekerja kantoran. Mungkin dia dan suaminya nanti akan sering bertengkar akibat perbedaan pendapat. Tapi, itulah yang membuat kehidupan pernikahan semakin seru. Mendengar ucapan Amy, semua Jetty tersenyum senang. Selesai makan malam, Pablo mengajak Amy pergi ke taman. Di momen tersebut, Pablo memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Karena dari awal Amy juga udah suka sama si Pablo. Mereka berdua pun akhirnya resmi pacaran. Beberapa hari kemudian, kabar tentang hubungan Pablo dan Amy tersebar ke seluruh sekolah. Teman Pablo tak menyangka kenapa setelah putus dari cewek terpopuler seperti Cassie, Pablo malah pacaran sama Amy yang cuma cewek biasa. Pablo di situ menjelaskan alasan kenapa dia menyukai Amy adalah karena dia nyaman baginya. Amy punya suatu sifat spesial yang tak dimiliki wanita manapun. Pada hari acara dansa sekolah, Pablo datang bersama Amy. Melihat Cassie sedang berdansa dengan Marcus, Pablo sama sekali tak cemburu. Kini dia sudah punya pengganti lebih baik. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, dengan wajah gembira, Amy memberitahu bahwa setelah mengikuti saran dari Pablo agar lebih berani, dia berhasil meyakinkan ibunya untuk mengambil beasiswa kuliah di kota Philadelphia. Amy lalu gantian menyuruh Pablo memberanikan diri bertanya tentang keberadaan ayahnya. Awalnya Pablo menolak, tapi Amy terus meyakinkan kalau semua akan baik-baik aja. Mau nggak mau, Pablo terpaksa mencoba. Ia kemudian pergi ke tempat kerja ibunya. Sesuai dugaan, sekeras apapun Pablo memohon dan membujuk ibunya, tetap tak mau memberitahu di mana keberadaan sang ayah. Pablo tak menyerah. Kali ini dia membujuk kakaknya. Karena tak tega melihat Pablo terus-menerus memohon, kakak pun luluh, lalu memberikan alamat tempat tinggal sang ayah. Waktu sekolah sedang libur panjang, Pablo mengajak Amy menemani pergi ke alamat ayahnya. Sepanjang jalan, wajah Pablo terlihat begitu bahagia.
hingga tibalah mereka berdua di alamat tujuan. Ketika melihat sosok sang ayah yang selama ini dia rindukan, Pablo sangat senang dan langsung memeluknya. Mereka bertiga kemudian pergi ke bar. Pablo di situ tak bisa menutupi kebahagiaannya. Ia tak menyangka puluhan tahun berpisah, sekarang mereka bisa bertemu. Tapi ekspresi wajah Pablo berubah saat mendengar cerita ayahnya. Ayah Pablo memberitahu bahwa dulu dia pergi meninggalkan keluarga demi wanita lain. Ucapan ayahnya itu pun menampar Pablo. Sosok ayah yang dia banggakan ternyata adalah pria brengsek. Ayahnya lalu menyuruh Pablo dan Amy menunggu di parkiran sebentar karena dia sedang ada urusan penting. Ia berjanji akan segera menyusul ke sana bila urusannya sudah selesai. Pablo yang masih syok hanya bisa menurut. Berjam-jam lamanya mereka menunggu. Ayah Pablo tak juga muncul. Hingga akhirnya Pablo muak. Lalu memutuskan masuk ke dalam bar lagi. Namun di depan, hati Pablo kembali hancur saat melihat sang ayah. Ternyata sedang mabuk dan tertawa bersama teman-temannya. Dengan sangat kecewa, Pablo pergi dari sana. Di jalan pulang, Pablo terdiam menahan amarah. Amy pun mencoba menghibur tapi respon Pablo justru tambah marah. Pablo merasa Amy pura-pura mencintainya. Padahal dalam hati Amy pasti cuma kasihan dengan kondisi Pablo yang menyedihkan. Amy berusaha meyakinkan kalau cintanya tulus. Dia tulus ingin menemani Pablo dalam suka dan duka. Di tengah perdebatan, mendadak muncul mobil dari depan. Beruntung mereka berdua selamat. Tapi kejadian tersebut masih juga belum meredakan amarah Pablo. Dia muak dikasihani. Ia tak ingin wanita yang dia cintai melihatnya terpuruk. Pablo kemudian menyuruh Amy keluar sambil berkata kalau dia sedang butuh waktu sendiri. Namun ketika Amy keluar, tiba-tiba Amy Amy! Alhamdulillahnya, Amy masih selamat dan hanya mengalami patah tangan. Hari demi hari berlalu. Pablo hanya bisa menyesali kesalahannya pada Amy, hingga suatu hari dia dipanggil guru matematika. Guru memberitahu bahwa nilai ujian Pablo ada peningkatan. Jika berhasil menaikkan nilainya sedikit lagi di ujian akhir sekolah nanti, maka Pablo bisa lulus. Setelah seminggu tak berani bertemu Amy, hari itu Pablo memberanikan diri berkunjung ke rumahnya. Mengetahui sang kekasih datang, Amy begitu senang. Hari kelulusan pun tiba. Pablo berhasil lulus meski nilainya pas-pasan di sana. Casey menghampiri lalu memberitahu kalau dia akan ikut Marcus kuliah di California. Sebelum berpisah, Casey mengatakan bahwa Pablo adalah mantan terindahnya. Esok pagi saat sedang bekerja, manajer memanggil manajer, menjelaskan kalau akibat kondisi toko yang sepi, pembeli untuk mengurangi pengeluaran. Manajer terpaksa memecat Pablo. Walaupun hal-hal buruk terus datang, Pablo masih tetap berusaha menahan perasaannya. Hati pemuda liar itu seakan sedang ditempa agar menjadi lebih dewasa. Malam hari di halte bis, Pablo memandangi Amy dari kejauhan. Malam ini harusnya dia menemui Amy untuk terakhir kali sebelum sang kekasih berangkat ke Philadelphia. Namun Pablo memutuskan membiarkan Amy pergi seorang diri semua. Sepanjang perjalanan pulang, Pablo merenungi masa mudanya selama ini. Pablo merasa dengan kondisi sekarang, dia bukanlah laki-laki yang pantas dan justru menjadi pengaruh buruk untuk Amy. Sesampainya di rumah, Pablo tak sengaja menabrak kotak surat.
Waktu sang ibu keluar, seketika seluruh perasaan yang Pablo pendam pun meledak. Dia marah, menangis, kecewa dan meluapkan semuanya. Melihat anaknya terpuruk, sang ibu lalu memeluk, kemudian berkata bahwa seberat apapun masalah yang saat terhadapi, ingatlah satu hal, yaitu ibu akan selalu mencintai dan akan selalu ada untuk mendukung Pablo. Nobody loves me. Do you hear me? You are so wrong. Beberapa hari kemudian, terlihat Sutter sedang mencoba mengikuti ujian masuk ke Universitas Philadelphia. Dalam file ujian itu, dia diharuskan menulis esai tentang kisah masa mudanya. Pablo pun mulai menulis. Ia menulis kisah masa muda yang dipenuhi dengan perasaan takut, gagal, mengecewakan dan dikecewakan, menyakiti orang lain, disakiti orang lain, serta rasa kehilangan. Ia dulu selalu menyalahkan semuanya. Tapi kini dia sadar, segala masalah yang terjadi dalam hidup berasal dari dalam diri kita sendiri. Mungkin di luar sana, banyak anak muda sepertinya yang hanya sibuk bersenang-senang, seakan hari ini adalah segalanya. Namun ingatlah, masih ada hari esok yang harus kita perjuangkan. To